bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pemelindo. Ya, kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Nah, pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Izin mendirikan bangunan sementara yang diterbitkan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk warga menjadi sorotan setelah peristiwa terbakarnya depo Pertamina Pelumpang. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI, Didik Prayudi menyalahkan Anies atas banyaknya warga Tanah Merah yang menjadi korban dalam musibah kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Politikus yang akrab dipanggil Uki itu mengatakan dasar pembuatan IMB itu harusnya adalah sertifikat hak milik, sedangkan warga Tanah Merah tidak memiliki itu. Namun Anies tetap mengeluarkan IMB. Ia menduga di sini ada perbuatan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menerbitkan IMB yang katanya IMB kawasan itu. Uki menambahkan karena Anies telah mengeluarkan IMB sementara yang tidak sesuai prosedur aturan hukum. Itu ada 2 kemungkinan yang mendasarinya. Lantaran Anies tidak tahu mengenai kelayakan kawasan itu untuk ditinggali, atau Anies memang sengaja membiarkan warga tinggal di tempat yang berbahaya demi menghasilkan kebijakan yang populis. Di luar itu semua, ia menyimpulkan, di sini cuma ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bodoh yang luar biasa. Kemungkinan kedua adalah jahat yang luar biasa. Bodoh yang luar biasa itu apabila Anies nggak tahu di sana ada area yang tidak layak atau tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Jahat luar biasa adalah ketika Anies Baswedan sudah tahu, tapi demi menjadi seorang yang populis, demi keuntungan elektoral Anies Baswedan mengorbankan potensi keselamatan atau yang mengorbankan keselamatan warga di daerah Tanah Merah tersebut. Namun, Uki lebih cenderung menilai Anies sudah tahu resiko dari yang dialami warga Tanah Merah, namun memilih membiarkannya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta pihak yang memberi izin kepada warga untuk tinggal di sekitar kawasan depo Pertamina Pelumpang bertanggung jawab usai kebakaran hebat yang terjadi Jumat lalu. Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar, karena itu tanggung jawablah, sudah ada berapa nyawa hilang. Ia juga menilai warga yang tidak berhak tinggal di kawasan sekitar depo Pertamina Pelumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rahabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang harus pindah, bukan malah depo Pertamina yang dipindahkan. Jangan dibalik-balik, Pelumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong. Jangan depo yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah. Namun, hal tersebut berbeda dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mengusulkan depo Pelumpang dipindahkan menjauhi pemukiman padat penduduk. Usulan itu muncul ketika Ma'ruf Amin bersama Menteri BUMN Erick Thohir meninjau tempat kejadian kebakaran. Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Ya, saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo, dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik dan aman dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota. Sebelumnya, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan sepatutnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bertanggung jawab atas kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara. Sejak awal sudah diketahui bahwa lahan di sekitar depo Pertamina Pelumpang tidak boleh ada permukiman dalam jarak tertentu. Lahan yang terkena kebakaran tadi adalah milik PT Pertamina. Gilbert menilai IMB yang dikeluarkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta membuat persoalan semakin rumit. Menurutnya, saat itu Anies terkesan lebih mementingkan pemenuhan janji kampanye, walau harus menabrak aturan. Berkaca kejadian tersebut, Gilbert mengatakan penduduk di sekitar depo Pertamina Pelumpang dipindahkan agar tidak menjadi korban lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB sementara pada penduduk Kampung Tanah Merah pada Sabtu 16 Oktober 2021. Mengenai hal tersebut, Pertamina enggan berkomentar lebih lanjut ketika ditanya mengenai status lahan di Kampung Tanah Merah yang ikut dilalap api kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara.
kami memastikan dan kami menginginkan dukungan daripada pemerintah daerah dan masyarakat, karena ini bagian perlindungan masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden dan kami juga meyakini ini hal yang penting. Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina, tidak hanya tentu di Pelumpang, tapi ada di Balongan ataupun di Semarang. Tetapi khususnya yang di Pelumpang, kurang lebih jaraknya 50 meter dari tentu pagar. Tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harap dukungan pemerintah daerah dan juga tentu masyarakat. Ya, karena keamanan menjadi hal yang prioritas untuk kita semua. Sementara itu, insiden kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara harus menjadi evaluasi besar-besaran di tubuh perusahaan BBM plat merah tersebut oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menganjurkan agar Erick Thohir tidak segan memecat Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sudah seharusnya Erick Thohir memecat Dirut dan juga Komisaris Utama karena tidak becus bekerja. Alhasil, terbakarnya kilang minyak di Pelumpang membuat banyak korban jiwa. Menurutnya, sanksi layak diberikan karena kebakaran kilang minyak milik Pertamina sudah 6 kali terjadi. Dan setiap kilang minyak terbakar selalu menelan korban jiwa dan kerugian materi yang sangat besar. Nike seolah tidak mengevaluasi semua kilang minyak yang dimiliki Pertamina. Sementara Ahok tampaknya alpa dalam pengawasan kerja Dirut sebagai direksi Pertamina, khususnya dalam mengelola kilang minyak. Ahok seolah sudah kehilangan taring selama menjadi komisaris utama Pertamina. Tidak ada lagi suara lantang yang memang harus dilakukan seorang komisaris utama. Hal itu menunjukkan Nike dan Ahok memang tidak mampu mengelola Pertamina. Pertamina tetap seperti dulu yang tidak mampu bersaing di kancah internasional. Untuk meningkatkan kinerja dan mengamankan semua aset Pertamina, sudah seharusnya semua direksi dan komisarisnya dievaluasi.